Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Penglihatan saya hari ini, kesaksian keduanya itu menguntungkan kami. Ya, karena kenapa? Bahwa mereka menjelaskan bahwa ketika konferensi pers, Bang Rasman itu mengatakan segala sesuatunya menggunakan kata dugaan. Sehingga kalau yang disampaikan menggunakan kata dugaan, itu harusnya tindak pidananya tidak ada. Dugaan itu artinya memprediksi, ya, mengukur suatu kejadian, ya kan, mengira terhadap suatu kejadian. Jadi belum pasti, sehingga tidak bisa dakwaan jaksa yang berbuntut pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3 itu harusnya sudah pasti. Dan yang disiarkan oleh wartawan itu adalah memang produk jurnalistik. Ya. Mereka merekam, kemudian yang menyiarkan itu juga wartawan. Ya kan? Sementara pasal 27 ayat 3 itu kan yang mendistribusikan. Kalau begitu wartawan lah nanti jadi tersangka. Kan begitu, ya. Jadi jelas kesaksian keduanya hari ini menguntungkan Bang Rasman. Ya, oke, cukup dari saya. Bang Riyad, ya. Diteruskan rekan saya Bang Riyad. Ya, baik, terima kasih. Lanjuti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Lesummanan, bahwa memang persidangan hari sangat menguntungkan pada klien kami Dr. Ran. Kenapa? Karena salah satu yang ada di BAP ini, Ikhtim Hakim, yang menyatakan bahwa tidak pernah menunjuk Dr. Ran sebagai kuasa hukum itu sudah terbantahkan. Kenapa? Karena secara jelas dari saksi wartawan dari Cumi-Cumi yang menyatakan yang dia itu, dan live di Cumi-Cumi, dan dia menyatakan bahwa benar bahwa Ikhtim Hakim menyatakan bahwa semua dokumen-dokumen bukti yang diduga dengan melakukan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dr. Ran telah diserahkan kepada kuasa hukumnya, Dr. Tim dan Dr. Ran. Nah, itu jadi sudah jelas di situ. Dan selanjutnya saksi daripada Pahala menyatakan bahwa dia tidak secara jelas tentang masalah tadi ada yang disampaikan, bahwa menyatakan bahwa ada tadi semacam tekanan terhadap wartawan supaya tidak datang. Itu udah jelas tadi dikatakan bahwa dia cuma menafsirkan, sedangkan ini kan saksi fakta. Jadi udah jelas secara fakta bahwa klien kami Dr. Ran tidak ada pernah menghalang-halangi, merintangi untuk saksi itu supaya hadir dalam persidangan. Itu secara jelas tadi udah terungkap dalam fakta persidangan. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan langsung oleh kami. Kita. Kalian kan tahu saya. Saya nggak pernah kenal itu. Nggak pernah ketemu saya dengan Pahala itu. Ya, dan saya chatting baru itu. Nomornya juga saya dapat dari yang lain. Jadi udahlah. Belajar aja dari kasus ini. Belajar dari kasus Jak TV. Jangan nanti terseret masalah hukum. Saya malas saja berdebat. Orang memang diatur undang-undang pokok pers, Dewan Pers berhak menolak. Karena itu saya mengingatkan. Nah, tapi saya katakan sekali lagi, saya tidak membenci majelis, tidak membenci JPU. Justru saya menunggu keberadaan Dodi Hariansyah supaya dia bisa kami sikat secara hukum tadi. Kita tunggu dengan rahmat, Pak. Yeah. Bapak semua, Pak Rihat, Pak Lecu, teman-teman semua ini. Tapi ternyata dia tidak datang. Kalau menurut saya dia takut. Nah kemudian teman-teman, kita semua kan sudah tahu bahwa sudah ada mutasi 199 hakim. Ya, kita sudah sepakati minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa ada jadwal sekali seminggu. Kenapa sih dipaksakan sampai 2 kali seminggu? Ada apa dengan ini semua? Gitu. Makanya saya katakan tadi, ya kok saya nurani saya itu nggak bisa, kan kita punya nurani, nggak bisa kita menolak.
dan berbohong dengan nurani kita. Maka ya bagi kami mau 3 kali seminggu mau tiap hari pun sidang nggak ada masalah. Saya hanya katakan bahwa proses dari awal Bareskrim Mabes Polri diduga ada skenario yang dimainkan, dan jangan sampai hakim tertular dengan skenario itu. Jangan sampai JPU tertular. Makanya jangan kita saling sensitif. Sekarang yang dipersoalkan di sini apa? Saya terdakwa dan Hotman. Dan kasus ini remeh-temeh. Kebetulan saja terlapornya Rasman, public figure. Kebetulan saja pelapornya Hotman, public figure. Itu doang. Emang ada kerugian negara di sini 937 triliun? Emang ada saya merampok uang negara di sini 60 miliar? Emang ada saya sembunyikan 5,5 miliar di bawah tempat tidur saya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya katakan tim hukum saya banyak yang mau mundur, benar. Karena terlalu sensitif. Pak Iskandar ini dia mau ngomong, izin bagi langsung di stop, padahal dia mau ke toilet. Kan sulit. Maksud saya, sudahlah. Kalian menonton sendiri gitu loh. Nah sekarang kalian ini, gara-gara bertanya tim hukum saya, nanya identitas wartawan, kalian sudah harus pakai surat. Jadi ini apa sih namanya? Ini otoriter, atas nama punya kewenangan, terus diterapkan kepada semua orang. Kalau bagi saya, cukuplah dengan identitas yang ada di sini kalian masing-masing ini sebagai tamu. Tapi kalau itu permintaan, ya kalian siapkanlah surat menyuratnya. Nah menurut saya ini akan menjadi berita liar lagi nih. Di KPK saja sidang yang sangat serius nggak sampai begitu. Nah saya mau katakan, maka saya bersumpah tadi, saya Muslim. Sudah 5 kali saya ke Tanah Suci. Dan setiap agama manapun juga mengatakan, saya sudah pelajari juga Injil, saya pelajari juga yang namanya kitab suci, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Saya belajar, setahu saya, dan kita bersumpah bahwa saya tidak membenci mereka. Itu tidak main-main. Tidak membenci JPU, tapi jangan terjebak kita dengan skenario ini. Dan kau pun Hotman, kau berada di Singapura, berobat. Kau ngomong tuh di Singapura, di rumah sakit, Rasman sidang. Hanya itu kemampuanmu. Saya menunggu sekarang Hotman ini teriak tentang istri saya. Coba kau ngomong lagi, istri kau tidak layak, tidak ini. Rasman ini. Coba kau ngomong, saya tunggu, ngomong kau. Jangan kau ngomong kasus, ngomong tentang istri saya kayak kemarin. Istri kau tidak bisa jadi aspri saya. Karena dia tidak ini. Istri kau Eli, coba kau ngomong. Ngomong sekarang. Biar kau tahu saya. Saya nggak takut. Emang kalau masuk penjara mati? Hah? Jangan dikira. Saya karena saya benar, 1 jam pun saya tidak berhak masuk penjara. Kalau saya benar. Tapi kalau saya tidak benar, dan saya berbohong, hukum. Karena itu saya menyampaikan ini, seolah-olah saya ini sudah takut. Marah di situ, Basya dibekukan, Rasman sudah pengecut. No! Saya tidak pernah takut. Saya ditegur, saya minta maaf, saya diperiksa oleh organisasi saya nurut. Tapi mari kita sama-sama mengoreksi diri juga. Bahwa kata-kata saya itu terbukti. Dan benar. Koreksi dong dirimu. Jangan main kewenangan atas nama undang-undang. Ini bukan main-main. Jadi, saya jujur. Ya, pahala keteranganmu tadi, saya akan ambil tindakan hukum. Karena katanya, iya dong. Karena dia mengatakan bahwa saya menekan dia. Dia tidak mengaku, tidak merekam. Chattingan saya sudah buka, chattingan saya ke dia. Mana chattingan saya? Mana handphone saya? Nggak ada cerita, kamu jangan bela-bela dia. Apa kata dia? Kok merasa kekuatan hukum nggak? Tapi merugikan saya.
Saya nggak pernah macam-macam dengan media ya. Ya? Kalian grup Indigo? Bukan. Saya selama ini baik dengan kalian. Itu loh. Saya preskon, saya butuh wawancara dengan kalian untuk kebaikan kita semua. Kapan pun kalian mau ingin wawancara saya selalu bersedia. Ya, saya akan ambil tindakan hukum terhadap dia karena dia mengatakan bahwa saya menekan dia. Apa buktinya? Saya chat WA dia, kemudian kami bertelepon. Saya hanya menyampaikan ke dia kalimatnya, dengar ya, bahwa di dalam undang-undang pokok pers, dalam kode etik jurnalistik dan lain-lain adinda, wartawan berhak untuk tidak, satu, bersedia diperiksa di kepolisian, diperiksa di pengadilan sesuai dengan urutan-urutannya. Misalnya Pemret, lapor dulu ke Pemret, lapor dulu ke Dewan Pers. Kejaksaan Agung saja mentersangkakan Jak TV, mereka lapor ke Dewan Pers. Ini sama sekali nggak ada. Apalagi kalau kalian dengar surat masuk ke mereka. Siapa yang nunjuk dia? Masa pergi ke Vincent? Vincent tunjuk misalnya Eki. Ada apa? Ini yang kita lihat ada dugaan permainan dari, maaf ya, dari penyidik. Jadi ini semua teradu domba. Saya akhirnya nggak enak sama hakim, akhirnya nggak enak sama JPU, akhirnya nggak enak sama kalian. Dan saya melayani itu dengan baik. Ya, tapi kalau kita nanti mau parsial-parsial, kalau minta tolong saya nggak mau, ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bisa. Saya bisa seperti Hotman, ngadu juga kok banyak wartawan ke saya. Bang, dia kalau kita minta wawancara susah banget, Bang Rasman, enggak. Enggak apa-apa, fair-fairan kita. Enggak apa-apa. Tapi keterangan dia yang mengatakan bahwa saya tadi, ini kenapa? Mana baterainya? Chargerkan, oke. Jadi, chargerkan sekarang. Saya mau tunjukkan ya, bahwa saya chat WA Pahala Barata. Namanya pun saya tidak tahu. Karena saya tahu siapa Pahala Barata. Saya WA lah dia. Saya dapat nomor. Saya bilang, nih, Pablo Benua minta disampaikan ke media. Betul ya? Ya? Sampaikan ke media, Bang. Dari Perkumpulan Wartawan Media Digital Indonesia akan secara resmi melaporkan oknum anggota Polri yang tanpa hak melakukan penjemputan terhadap saudara Eki. Pablo ini perkumpulan, dia pemimpin juga untuk media online dan dia punya Reben di mana Oki sekarang bekerja. Dan semua rekaman CCTV penjemputan hingga rekaman percakapan lengkap. Bahkan ada pengakuan dari oknum polisi tersebut yang mengakui dia menjemput tanpa adanya surat dan ini adalah kesalahan. Jadi itu saja. Saya kira kalian sudah pahami keterangan itu dan mari kita untuk sama-sama memahami keadaan masing-masing. Saya kira itu dari saya. Kan saya bilang, saya ingin kuliah lagi, kan saya bilang tadi. Maksudnya apa itu? Maksudnya supaya dibaca dulu undang-undang pokok pers itu. Nah kan tidak semua juga. Hakim kan juga manusia. Saya juga kan manusia. Boleh lupa dong. Makanya beliau bilang ya di pledoi. Tapi yang kami agak kaget ya. Kan pergantian majelis hakim biasa. Ya Mat ya? Kenapa kok kayak dipaksa betul ini. Dan ini kasus urusan petak sawah. Yang digarap oleh orang lain, kira-kira itu. Jadi saya memang mulai berpikir sekarang, kalau wartawan seketika bisa dipanggil memberikan keterangan, dan wartawan itu bukan malah terima kasih, kita kasih informasi, waduh, ke depan kita punya perhitungan lah, nggak bisa lagi kayaknya kita sembarangan bicara. Baik, itu saja. Terima kasih. Agenda selanjutnya apa? Bahwa hakim tadi sudah menunjukkan beberapa dasar hukum, ya kan?
bahwa penjemputan EQ itu sah secara hukum. Poin pertama gini, dalam sistem hukum Indonesia dikenal ajas bahwa lex specialis derogat lex generalis, bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Jadi hukum yang disampaikan oleh hakim tadi adalah berdasarkan KUHP, yang kemudian KUHP itu adalah hukum umum kategorinya. Kemudian secara khusus pers itu diatur dalam undang-undang pers. Nah, kemudian ketika ada perbedaan antara hukum umum dengan hukum khusus, maka hukum khusus harus dikedepankan. Gitu. Artinya poinnya tetap begitu. Namun, kalau memang hakim tadi mengizinkan adanya perdebatan di dalam KUHP, saya sangat siap untuk membantah statement yang disampaikan oleh hakim. Poin bantahannya yang pertama adalah bahwa Catat nih. benar bahwa seseorang jika dipanggil persidangan wajib untuk hadir dalam hukum pidana, tetapi pemanggilan terhadap orang itu harus sesuai dengan aturannya. Gini, yang menjadi catatan bahwa saudara Eki tidak pernah menerima salinan panggilan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum terhadap dirinya sendiri. Tidak pernah gitu. Jadi kalau orang tidak pernah menerima panggilan, bagaimana dia mau datang gitu? Kenapa ujuk-ujuk tiba-tiba dirinya langsung dijemput paksa gitu? Kan gini, menjadi catatan juga bahwa pada sidang tanggal 17 Mei itu sudah dibuka oleh hakim. Undangan siapa yang memanggil, kepada siapa yang menerima, itu nama penerimanya adalah Rehan. Saya sudah tanyakan kepada Bang Eki, dia tidak kenal siapa itu Rehan gitu. Lalu kemudian, kenapa ini dianggap bahwa Eki tidak kooperatif? Eki tidak mau hadir ke persidangan gitu. Rule-nya harus jelas dulu gitu. Secara patut dulu dipanggil, jika memang tidak hadir, baru boleh dilakukan hal seperti itu. Itu secara hukum umum. Nah, namun hukum khusus tadi mengesampingkan itu sebenarnya poinnya. Baik, kemudian tadi apa tadi pertanyaannya Kak? Sidang selanjutnya. Baik, terkait dengan jadwal sidang, ini juga menjadi aneh bagi kami karena berulang kali ditetapkan jadwal sidang ini. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ini bukan pertanda negatif, ini bukan pertanda bahwa hakim memaksakan dirinya, karena memang sebenarnya dari awal saya sudah sampaikan bahwa hakim Ibu Sofia Tambunan tidak layak untuk memimpin perkara ini. Betul. Tidak layaknya itu secara hukum. Saya bicara norma hukum gini. Hakim itu dilarang memeriksa sebuah perkara apabila dirinya terlibat konflik of interest terhadap tersangka yang bersangkutan. Bahwa kita sama-sama sudah ketahui, Ibu Sofia Tambunan sudah menjadi saksi dalam hal laporan contempt of court yang dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya sudah cross check ini kepada penyidik di Bareskrim Mabes Polri, dan saya juga sudah melihat BAP-nya. Ibu Sofia Tambunan sudah menjadi saksi di sana. Artinya, ketika dia menjadi saksi, ada keinginan dirinya untuk memenjarakan orang yang ditanganinya perkara itu. Kami khawatir sekali, putusan nantinya tidak akan berjalan lurus dan ini akan menjadi konflik berkepanjangan di antara kita. Sejujurnya kami tidak mau menginginkan hal itu. Kami tidak mau lagi melaporkan hakim. Karena saya buka, sudah sangat banyak laporan kami sebenarnya ke KY, ke Bawas terkait dengan perilaku dalam perkara ini gitu kan. Kami berharap kita sudahilah laporan-laporan ini ya kan. Kita berjalan, kita melaksanakan persidangan ini bagaimana rule of law-nya gitu, bagaimana hukumnya aja.